selesai. Sekarang dapat pelajaran kita sekarang belajar IPA tentang siklus makhluk hidup. Apa itu siklus makhluk hidup? Siklus makhluk hidup. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan siklus makhluk hidup, tahapan siklus makhluk hidup yang umum pada hewan, pada tumbuhan, sama pada manusia. Nah, apa itu siklus makhluk hidup? Siklus makhluk hidup adalah rangkaian tahapan perkembangan makhluk hidup dari masih kecil sampai jadi dewasa. Tahap perkembangan makhluk hidup dari lahir sampai menetas, kemudian tumbuh besar hingga berkembang biak menghasilkan keturunan. Itu siklus. Nah, ini salah satunya siklus. Mengapa siklus hidup itu penting? Mengapa penting? Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, mengetahui perkembangbiakan supaya makhluk hidup tidak punah, supaya dia tetap bertambah, memiliki keturunan. Apakah siklus makhluk hidup itu sama? Sama apa tidak kira-kira ya? Berbeda-beda. Bagaimana dengan siklus hidup hewan? Ada yang bertelur sama ada yang beranak. Jenis-jenis siklus hewan. Yang pertama, siklus hidup tanpa metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu rangkaian siklus yang memiliki tahap-tahap lebih banyak seperti kupu-kupu dan katak ya. Siklus hidup hewan adalah rangkaian perubahan yang dialami oleh hewan sejak lahir atau menetas hingga dewasa. Hewan yang mengalami siklus hidup ini tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan dari anak-anak hingga dewasa. Anak hewan mirip dengan induk, hanya ukurannya yang kecil. Contohnya ayam, kucing, sapi. Itu siklus metamorfosis apa tanpa metamorfosis? Itu tanpa, karena dia tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Cuma bentuk wajahnya kan sama dari dia lahir, cuma badannya aja tumbuh lebih besar. Kalau kupu-kupu itu dia berawal dari telur, habis itu kepompong, kupu-kupu kecil, baru jadi kupu-kupu dewasa. Nah, siklus hewan melahirkan seperti ini. Bayinya kucing, anaknya kucing, jadi kucing dewasa. Terus seperti ini misalnya, ini ibunya anjing, ayahnya singa, anaknya kucing. Bisa nggak kayak gitu? Kalau ibunya anjing, ayahnya harus anaknya ya, nggak mungkin kan anaknya tikus. Nah, itu kan siklus hewan beranak. Sekarang siklus hewan bertelur. Apa ya kira-kira hewan bertelur? Ayam, bebek, Lagi?
mengalami siklus hidup, perubahan bentuk yang signifikan dari anak-anak hingga dewasa. Metamorfosis itu perubahan bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidup. Metamorfosis sempurna 4 fase, yaitu bertelur, larva, pupa, hingga dewasa. Hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Contohnya ya, tadi seperti kupu-kupu sama katak. Katak awal dari katak itu apa? Telur. Habis itu terus katak kecil. Berudu berkaki, katak berekor, baru katak dewasa. Habis itu bertelur lagi. Contohnya itu kupu-kupu, katak, nyamuk. Itu sebelum jadi nyamuk dia jadi apa? Jentik ya, jentik. Tapi itu berbahaya ya nyamuknya. Kalau bisa itu dibasmi. Nah, ini metamorfosis sempurna. Contohnya pada kupu-kupu. Dia ini pertama apa? Telur. Setelah itu larva. Atau ular. Setelah itu pompong ya, pompong atau pupa. Pernah lihat tuh pompong? Gimana bentuknya? Berselaput ya? Berselaput. Setelah itu baru jadi kupu dewasa. Setelah itu bertelur lagi. Nah, ini metamorfosis tidak sempurna. Proses perubahan bentuk yang dialami oleh beberapa jenis hewan dari tahap telur hingga dewasa, namun tanpa melalui tahap pupa atau kepompong. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna cenderung memiliki bentuk yang mirip dengan induknya sejak awal, ya baru lahir. Apa ya kira-kira? Belalang, kecoa. Pernah lihat kecoa yang masih kecil? Kan bentuknya kayak gitu juga kalau udah besar ya. Ada tahap seperti dia jadi ulat dulu, baru jadi kupu-kupu. Ini pada metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada kecoa. Apa dulu dia? Jadi apa? Telur. Setelah itu nimfa, baru jadi kecoa yang besar. Nimfa itu memiliki bentuk yang mirip dengan induknya, namun ukurannya lebih kecil. Nah, ada perbedaan metamorfosis. Ciri-cirinya: metamorfosis sempurna. Ciri-cirinya perubahan bentuk sangat berbeda antara bentuk larva dan bentuk dewasa. Itu yang sempurna. Metamorfosis yang tidak sempurna tidak terlalu berbeda antara bentuk larva dan dewasanya. Jadi dia dari lahirnya tetap mukanya seperti yang kalau udah dewasa. Kalau kupu-kupu kan dari ular dulu dia. Nah, tahap metamorfosis sempurna itu telur dulu, larva, pupa, ke pompong, baru dewasa. Terus yang tidak sempurna, telur dulu, nimfa, baru dia dewasa. Yang tidak sempurna lebih sedikit tahapnya apa lebih banyak? Lebih sedikit. Contoh hewannya sekarang metamorfosis sempurna apa ya tadi? Kupu-kupu, katak, ayam, nyamuk, lebah. Terus yang tidak sempurna
pada kata. Jadi dia bertelur sampai jadi berudu, kata berekor, baru kata dewasa. Ada berudu yang isi kaki. Pernah nggak lihat? Nah, masih ada kata yang berekor. Dulu dari kata. Tahap mana yang mirip? Tahap mana yang berbeda? Kupu-kupu sama kodok. Kodoknya lebih banyak tahapnya, dia bertelur dulu, jadi berudu, kecebong, kotok. Katak muda. Nah, ini katak mudanya masih ada ekor. Masih ada ekor, tapi dia udah berbentuk katak. Tapi masih ada ekornya. Pernah nggak lihat? Aku lihat. Karena jalannya. Baru dia jadi katak dewasa. Itu ada satu video. Kalian masih semangat nggak? Masih. Nah, ini pada manusia dulu, kan manusia. Siklus pada manusianya. Yang pertama, apa ya? Janin dulu, janin yang masih di perut. Ibu. Janin dulu. Habis itu bayi. Setelah itu balita, anak-anak, remaja, dewasa. Baru kalian ini tuh masuk siklus yang mana? Di tahap yang mana? Balita kah? Anak-anak berarti setelah anak-anak kalian menuju ke remaja, baru ke dewasa. Nah, ini gambarnya. Jadi kalian masih bayi. Setelah itu anak-anak, balita, ya balita. Setelah itu anak. Setelah itu dewasa. Baru tua. Ngomong lagi. Sekarang siklus hidup pada tumbuhan. Nah, tumbuhan awalnya dari apa? Biji atau benih. Kalau misalnya apa ya contohnya? Tomat. Tomat isi biji apa enggak? Kalau kalian mau nanam tomat, apanya yang ditanam? Bijinya. Setelah itu tumbuh jadi akar dan tunas. Jadi tumbuhan muda, tumbuhan yang berbunga, baru tumbuhan dewasa yang berbuah. Apa buahnya? Tomat. Kalian menanam tomat, masa buahnya timun? Masih semangat kah? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Udah ada yang tahu nggak tepuk semangat kayak gimana? Udah? Coba berdiri. Gimana tepuk semangatnya yang lupa tahu? Karena udah tahu.
sayapnya yang berwarna cerah dan menawan. Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang,
dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Sudah? Ibu mau bertanya, berapa hari tadi telur kupu-kupunya menetas? 3 sampai 5 hari. Terus apa saja hewan yang metamorfosisnya sempurna? Kupu, kata, nyamuk, Yang tidak sempurna? belalang, burung, kecoa. Di sini kan kasih kalian tugas. Ada 3 lembar. Kata, burung, sama kucing. Sebelum itu kalian bentuk kelompok dulu. Jadi kelompoknya. Ya. Jadi dulu kelompoknya. Ada 3 gambar. Kata, burung sama kucing. Siapa yang mau yang kata? Kucing? Di kelompok ini mau yang dulu. Aku cuma punya 1. Kalian cuma menulis nama hewannya. Nama hewannya apa, terus ciri hewannya gimana? Apakah dia punya sayap, apakah berbulu, punya kaki berapa, dan cara berkembang biaknya. Berkembang biaknya dengan cara bertelur ataukah beranak. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan kerjaan kalian. Kacang hijau coklat tak mau. Kacang hijau coklat tak mau. Namanya, terus
Dengan cara gimana?
makanan kata serangga seperti nyamuk dan lalat. Benar kan? Nah, Nah, kita tepuk tangan dulu. Kelompok selanjutnya, ya, yang berwarna sama sutra. Dapat hewan apa? Matikan temennya dulu. nama hewan burung. Ciri-cirinya memiliki paruh, memiliki ekor, memiliki sayap, memiliki mata, memiliki kaki, bisa terbang, dan makanannya adalah roti atau ikan. Berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, berkembang biak dengan cara bertelur. Silakan duduk. Sekarang Amelia sama Dila. Memiliki